Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Pada kali ini kita akan membahas sejarah dari dunia kuno. Di dalam sejarah Romawi terdapat salah satu pertempuran yang menjadi tragedi dari bangsa Romawi. Pertempuran itu ialah pertempuran Carrhae, terjadi pada tahun 53 sebelum Masehi antara pasukan Romawi yang dipimpin oleh pahlawan Romawi yang telah menumpas pemberontakan Spartacus yang bernama Marcus Licinius Crassus melawan pasukan Parthia yang dipimpin oleh gubernur Parthia yang bernama Surena. Disebut sebagai tragedi karena pertempuran ini merupakan pertempuran pertama bangsa Romawi melawan bangsa Parthia di dalam sebuah teater perang besar, dan pada pertempuran itu juga Romawi harus menerima kekalahan. Berikut ini kita akan membahas lebih lanjut di dalam sejarah pertempuran Carrhae. Semasa hidupnya, Crassus telah menjadi pemimpin militer yang hebat dan seorang negarawan yang sukses. Crassus menjadi orang terkaya di Romawi dan menjadi pahlawan di dalam melawan pemberontakan dari Spartacus. Dia juga bersama dengan Julius Caesar dan Pompey the Great. Crassus membentuk triumvirat pertama atau 3 serangkai yang secara efektif memerintah Republik Romawi dari tahun 60 sampai 53 sebelum Masehi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa pada masa Republik Romawi timbul konflik yang berkepanjangan, di mana konflik ini hampir memicu terjadinya perang saudara. Triumvirat pertama merupakan jawaban untuk mengatasi konflik di Republik Romawi. Selama hampir 1 dekade, ketiga orang ini mendominasi dan mengendalikan pemerintahan Romawi. Pada saat Crassus mengetahui kedua temannya berhasil mendapatkan kejayaan di medan perang, di mana Caesar berhasil mendapatkan kemenangan di Gallia dan Pompey berhasil menumpas bajak laut di Mediterania, membuat Crassus menjadi semakin tertantang untuk mengikuti kedua temannya itu. Oleh sebab itu, Crassus memusatkan perhatiannya ke wilayah timur, khususnya ke wilayah Parthia. Pada bulan November tahun 55 sebelum Masehi, Crassus meninggalkan Roma dan bergerak ke arah timur menuju Asia Kecil. Dilanjutkan dengan menyeberangi sungai Efrat dan berhasil tiba di wilayah Parthia. Pada awalnya, pasukan Crassus berhasil merebut kota-kota di perbatasan Parthia. Kedatangan pasukan Romawi ini disambut gembira oleh Armenia. Perlu diketahui bahwa pada tahun itu Parthia dan Armenia sedang berperang, sehingga kedatangan Romawi ini menjadi angin segar bagi bangsa Armenia. Bangsa Armenia telah bersedia menjadi penunjuk jalan untuk menaklukkan Parthia. Raja Parthia yang bernama Orodes II tidak ingin Romawi dan Armenia bersatu. Oleh sebab itu, Raja Orodes II memimpin pasukan untuk menyerang bangsa Armenia. Sementara itu, serangan ke kubu Romawi akan dipimpin oleh gubernur regional Parthia yang bernama Surena. Sama seperti Crassus, Surena merupakan orang terkaya di Parthia. Jadi, pertempuran ini mempertemukan 2 orang terkaya, yang satu dari Romawi dan satunya dari Persia. Pada saat itu, pasukan Romawi memiliki kurang lebih 40.000 pasukan yang terdiri dari 32.000 legion, 4.000 kavaleri, dan 4.000 infanteri ringan. Pada saat Crassus mendapat kabar bahwa pasukan Parthia akan menyerang, dia kemudian memerintahkan pasukannya untuk membuat formasi. Pada awalnya, Crassus mengatur pasukannya ke dalam satu barisan panjang. Akan tetapi, karena mengetahui bahwa pasukan Parthia akan menyerang dengan menggunakan kavaleri, Crassus merubah formasi pasukannya ke dalam formasi persegi, di mana setiap sisi akan diisi oleh 5.700 infanteri atau 12 kelompok.
Di setiap sisi akan diperkuat dengan infanteri ringan dan kavaleri. Pasukan kavaleri yang sebagian besar merupakan kavaleri Gallia diperintah oleh putra Crassus yang bernama Publius. Sementara itu, pasukan Parthia datang dengan kekuatan 11.000 pasukan, di mana 1.000 adalah katafrak dan 10.000-nya merupakan kavaleri pemanah. Pada saat pasukan Parthia telah tiba, Surena memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang. Pertama-tama, Surena memerintahkan kavaleri lapis bajanya atau katafrak untuk menyerang salah satu sisi formasi Romawi. Sementara itu, kavaleri pemanah ditempatkan di berbagai sisi untuk menembakkan panah ke arah formasi Romawi. Pada titik ini, kavaleri pemanah telah mengepung semua sisi sembari terus menembakkan anak panah. Dengan datangnya panah-panah Parthia, pasukan Romawi memperkuat formasi bertahan dengan perisainya. Ada beberapa anak panah yang berhasil melewati perisai dan melukai atau membunuh pasukan Romawi. Hal yang bisa dilakukan pasukan Romawi adalah diam di tempat karena dikelilingi oleh kavaleri pemanah Parthia. Jika pasukan Romawi keluar menyerang, maka formasi akan rusak dan panah Parthia akan semakin memberikan kerusakan yang besar. Pada titik ini, rencana Crassus adalah dengan menunggu sampai kavaleri pemanah Parthia kehabisan panah. Pada saat musuh kehabisan anak panah itulah Crassus memanfaatkan kavalerinya untuk menyerang kavaleri pemanah Parthia. Akan tetapi, yang Crassus tidak ketahui bahwa Surena telah memiliki armada amunisi yang tak terbatas. Di setiap waktu akan datang unta-unta yang membawa ribuan anak panah, sehingga harapan untuk menunggu pasukan Parthia kehabisan anak panah tidak akan pernah terwujud. Karena setiap waktu itu kavaleri pemanah akan mendapatkan pasukan anak panah baru dan memungkinkan mereka untuk terus-menerus menyerang formasi Romawi. Sekali lagi, yang bisa pasukan Romawi lakukan adalah diam di tempat, menunggu anak panah menembus tubuh mereka. Dengan melihat banyak pasukannya yang mulai tumbang, Crassus terpaksa mengeluarkan kavalerinya untuk menyerang pasukan Parthia. Sekitar 4.000 kavaleri Romawi kemudian menyerang keluar. Kavaleri Romawi kemudian dihadang oleh 1.000 katafrak Parthia. Setelah beberapa waktu terjadi bentrok, katafrak Parthia diperintahkan untuk mundur. Publius memerintahkan kavalerinya untuk mengejar katafrak Parthia. Mundurnya katafrak Parthia bukannya tidak memiliki alasan. Ini adalah strategi dari Surena yang menunggu Romawi mengeluarkan kavalerinya. Surena memancing kavaleri Romawi untuk menjauh dari tempat aman, di mana infanteri Romawi tidak bisa membantu kavalerinya. Terlambat bagi Publius bahwa dirinya telah terpancing. Setelah Parthia berhasil memancing kavaleri Romawi keluar, mereka segera mengepung kavaleri Romawi. Mendapatkan serangan dari segala sisi dan infanteri tidak bisa membantunya, maka dengan cepat kavaleri Romawi dapat segera dikalahkan. Publius yang mengetahui dirinya tidak bisa kabur memerintahkan pasukannya untuk membunuhnya. Dengan bunuh dirinya Publius ini ditertawakan oleh pasukan Parthia. Pada saat Crassus mengetahui putranya terbunuh, dirinya semakin terguncang. Dengan hancurnya kavaleri Romawi, maka harapan untuk membalikan keadaan sudah tidak ada lagi. Dengan hilangnya kavaleri Romawi juga, pemanah Parthia menjadi semakin bebas untuk menyerang infanteri Romawi. Rentetan anak panah terus berlanjut hingga sore hari, perlahan-lahan melemahkan formasi infanteri Romawi. Pasukan Romawi menderita banyak korban, banyak di antaranya yang terluka ataupun terbunuh. Serangan Parthia berhenti pada saat malam telah tiba. Pasukan Parthia membuat kemah tak jauh dari formasi Romawi. Pada saat tengah malam, Crassus mengumpulkan para perwiranya. Mereka diperintahkan memimpin pasukannya yang masih bisa berjalan untuk melarikan diri dari medan perang. Crassus dan beberapa pasukannya melarikan diri ke kota terdekat, yaitu kota Carrhae.
Crassus ternyata meninggalkan korban tewas dan yang terluka. Keesokan paginya, pasukan Parthia kembali menyerang. Akan tetapi, yang mereka temukan adalah orang mati dan orang-orang yang terluka. Pasukan Parthia membunuh semua pasukan Romawi yang masih hidup. Dengan ini, pertempuran Carrhae telah selesai. Medan di Timur Tengah tidak semudah yang mereka kira. Pertempuran Carrhae menjadi pelajaran bagi ekspansi Romawi di masa depan. Meskipun di masa selanjutnya, Romawi pernah sesekali menembus ke wilayah Parthia pada saat ekspansi Kaisar Trajan dan Septimius Severus, Romawi berhasil memasuki tanah Persia. Akan tetapi, tak lama kemudian orang-orang Persia bisa merebut kembali daerahnya. Sekali lagi, pertempuran Carrhae bersama dengan pertempuran Cannae dan pertempuran Adrianople menjadi salah satu pertempuran paling memalukan dalam sejarah Romawi.